morning everyone. How are you today? Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat, tetap di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran online bahasa Inggris untuk kelas 7. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini? Masih menyambung dari pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang cardinal number, ordinal number, the name of the days, the name of the months, day to remember, tanggal-tanggal hari besar, hari libur nasional, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian 2 dari waktu. Today we are going to learn about telling time. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan mempelajari bagaimana cara mengungkapkan waktu, memberitahu tentang waktu, dan menyebutkan ungkapan-ungkapan yang berkenaan dengan waktu sesuai dengan konteksnya. Ya, kali ini kita akan mempelajari cara mengungkapkan waktu dalam 2 gaya. Yang pertama, we are going to learn about telling time in British style. Kita akan mempelajari cara mengungkapkan waktu dalam gaya bahasa Inggris British. Kemudian satu lagi kita akan belajar tentang telling time in American style. Bagaimana cara mengungkapkan waktu dalam gaya bahasa Inggris American. Mana yang lebih mudah? Kita akan lihat, ya. Oke, untuk itu sebelumnya Ibu ingin kamu melihat sebuah tayangan video dulu. Oke, check it out. Are you ready to learn to tell time? Okay, let's go! What time is it? It's 1 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. What time is it? It's 5 o'clock. What time is it? It's 12 o'clock. Good job. Oke, bagaimana dengan klipnya barusan? Apa yang bisa kalian tangkap dari cuplikan klip tadi? Ya, benar. Di situ diulang-ulang sebuah kata, yaitu o'clock, dalam penyebutan waktu. Ada 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, and so on. Ya, kata o'clock di sini digunakan untuk menunjukkan waktu tepat yang biasa kita tulis dengan angka 00 di belakang jamnya. Misalkan jam 1 tepat, jam 2 tepat, jam 3 tepat, dan seterusnya. Nah, dalam 2 gaya bahasa Inggris, yaitu British style or American style, dalam menunjukkan waktu tepat, kita sama-sama menggunakan kata o'clock. Mudah bukan? Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Here we go. What time is it? It's 1:15. What time is it? It's 2:15. What time is it? It's 3:15. What time is it? It's 4:15. What time is it? It's 5:15. Time is it? It's 11:15. What time is it? It's 12:15. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris, terlebih dahulu kita harus melihat dulu timeline berikut ini. Ini adalah garis waktu yang bisa kita bayangkan bahwa menyebutkan waktu itu harus sesuai dengan kondisi yang kita alami pada satu hari itu. Di sini tertulis midnight, dawn, morning, midday, afternoon, night, and midnight. Itu adalah susunan perputaran matahari selama satu hari. Di situ juga tertulis tentang urutan-urutan jamnya. Dari midnight to midnight, dari tengah malam ke tengah malam, kita akan melalui dawn, subuh, morning, pagi, midday or noon, tengah hari, lalu afternoon, night, malam, dan midnight, kembali ke tengah malam lagi. Oke, lalu yang berikutnya, kita juga akan mengenal istilah AM dan PM. Ya, silakan amati dulu slide berikut ini. Nanti kita akan bahas tentang AM dan PM. Baik, kita akan melanjut ke langkah berikutnya. Kita akan mengenal istilah AM dan PM. Nah, AM dan PM ini adalah sesuatu
yang sudah tidak asing lagi dan cara yang paling mudah untuk mengungkapkan waktu. Oke, kita hanya menyebutkan angkanya saja, lalu menyimpan AM atau PM di belakang angka sesuai dengan kapan sih waktu itu dipergunakan, apakah siang, pagi, sore, atau malam. Oke, istilah AM atau antemeridium itu adalah the time from midnight to noon. Waktu dari tengah malam sampai dengan tengah hari. Istilah yang berikutnya adalah PM, postmeridium. Postmeridium itu adalah the time from noon to midnight. Waktu dari tengah hari sampai tengah malam. Atau kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, PM itu the time from noon to midnight itu sekitar jam 12.00 siang sampai dengan pukul 23.59 malam. Oke, jangan sampai tertukar ya. AM bisa kita gunakan setelah tengah malam sampai tengah hari. Lalu PM bisa kita gunakan dari mulai tengah hari sampai dengan tengah malam. Contohnya, kamu berjanji bertemu teman pada pukul 3 sore. Kira-kira yang akan kamu tulis adalah 3 p.m. or 3 a.m. Ya benar, kamu harus menulis 3 p.m. Karena pada jam 3 sore itu posisinya berada setelah jam 12 tengah hari. Baiklah, berikutnya kita akan belajar tentang how to state the time in American style. Bagaimana cara mengungkapkan waktu dalam gaya bahasa Inggris Amerika. It is so easy, just say the number. Sangat mudah sekali mengucapkan waktu dalam bahasa Inggris Amerika. Kita hanya tinggal mengungkapkan atau menyebutkan angkanya saja. Contohnya untuk pukul 3 lebih 15 menit kita tinggal bilang 3:15. Lalu untuk jam 6.30 kita hanya tinggal bicara 6:30. Lalu untuk jam 9.45 kita juga hanya tinggal menyebut angkanya saja 9:45. Bagaimana, mudah kan? Ada lagi contoh cuplikan klip yang harus kalian lihat. Kita tonton dulu sebentar ya, setelah itu kita lanjutkan. Check it out. What time is it? It's 1:30. What time is it? It's 2:30. What time is it? It's 3:30. What time is it? It's 4:30. What time is it? It's 5:30. What time is it? It's 12:30. Well, bagaimana? Mudah bukan cara mengungkapkan waktu dalam American English? Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengungkapkan waktu dalam British English. Ada sedikit perbedaan cara mengungkapkan waktu dalam American English dan British English. Jika tadi kita mempelajari American English, kita hanya tinggal menyebutkan waktu sesuai dengan angkanya. Untuk British English, kita harus menyebutkan menitnya terlebih dahulu, baru kita menyebutkan jamnya. Dan ada dua kata yang menjadi patokan dalam menyebutkan waktu dalam British English, yaitu to dan pas. To di sini bisa kita artikan sebagai kurang, dan pas ini kita artikan sebagai lebih. Nah, bagaimana cara penggunaan to dan pas yang benar? Itu tergantung dari jarum menit yang kita lihat pada jam. Ketika jarum menit berada letaknya di bagian setelah jam 12 dan sebelum jam 6, di situ kita menggunakan istilah pas atau lebih. Sedangkan ketika jarum jam berada letaknya di antara pukul 6 sampai pukul 12 atau sebelah kiri, di situ kita harus menggunakan istilah atau ungkapan atau kata bantu to yang menyatakan bahwa waktunya kurang dari jam berapa. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Dalam gambar ini, kalian akan menemukan satu buah lingkaran yang terbagi dua. Lalu ada beberapa ungkapan yang juga bisa dipakai dalam mengucapkan atau mengungkapkan waktu. Ada istilah a quarter atau seperempat jam atau 15 menit yang bisa dipakai dalam mengungkapkan waktu juga. Lalu ada a half. A half itu berarti setengah jam atau 30 menit. Untuk kalian lebih memahami bagaimana mengungkapkan waktu, ada sebuah klip yang bisa kita saksikan bersama-sama. Check it out. Let's tell time with a quarter past, half past, and a quarter to. 1 o'clock, a quarter past 1,
1:30, 1:45, 2 o'clock, 2:15, 2:30, 2:45, 3 o'clock, 3:15, 3:30, 3:45, 4 o'clock. Oke, barusan adalah sebuah potongan klip terakhir yang menampilkan bagaimana cara mengungkapkan waktu dengan menggunakan kata to atau pas. Kalian sudah bisa membedakan mana cara mengungkapkan waktu dengan gaya bahasa Inggris Amerika atau British English. Nah, jangan lupa di akhir pelajaran ini, silakan buka Google Classroom kalian, lalu cari tugas yang sudah di-upload di sana. Di sana ada sebuah worksheet, lembar kerja berisi tentang bingkai jam kosong yang harus kamu isi dengan data yang ada di halaman berikutnya. Oke, that's all for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.